Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah fi kulli lam tasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was salihin khususan ila al-imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ila jami'il ulama wal amilin khususan ila jami'i masyayikhina bimahad An-Nuqoyah bima'had Nurul Jadid bima'had Bata-Bata bima'had Lirboyo bima'had Sidokiri bima'had Sarang jami'i ma'ahidina al-islamiyah bi ardi Jawa wa bi ardi Madura khususan ila Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Kiai Muhammad Hashim Asy'ari jami'i mu'assisin Nahdlatul Ulama khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani jami'i masyayikhina masyayikhihim wa asatidina muallimina wa walidina syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sedikit perenggangan, coba gerak-gerakkan kanan kiri gini biar enggak ngantuk ya. Coba itu ya. Nah, coba biar tidak terlalu ngantuk sebelum kita mengaji. Dan duduknya yang tegak, coba duduknya tegak ya, jangan menyender. Kasih tempat ini, jangan sini sampai di sini biar tidak itu terlalu itu selak itu. Biasa agak renggang ya, tafassahu fil majalis, duduk. Kamu ke depan, agak ke depan. Coba agak renggang. Kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan buka kitab Asmaul Husna. Halaman 166 bagi yang seperti ini. Bagi yang belum punya segera menghubungi pengurus untuk dicetakkan. Itu banyak, bisa fotokopi atau Anda cetak PDF ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mana? Al-Quddamu ya? Mudhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa mudhafun. Wa huwa sedangkan adapun Al-Quddam artinya orang yang berada lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Mudhafun adalah dihubungkan la mahalata pasti ya, ila mutaakhirin
ila mutaakhirin kepada sesuatu atau yang orang yang berada di belakang anhu dibandingkan dengan al-quddam. Wala buddha, dan pasti fihi di dalam hal tersebut. Artinya di dalam mendekatkan dua orang ini salah satunya lebih dekat daripada yang lain, min maqsudin, tidak pasti ada min maqsudin dari tujuan. Wadapun maksud al-ghayatu adalah tujuan. Bil idhafati ilaihi, dengan menghubungkan ilaihi kepada adanya maksud, yataqaddamu, menjadi dekat, ma yataqaddam, sesuatu yang didekatkan. Wa yata'akharu, dan menjadi di belakang atau berada di belakang, ma sesuatu yata'akharu yang berada di belakang. Wal maqsudu, dan adapun tujuan, wallahu ta'ala, ialah adapun tujuan itu Allahu ta'ala adalah Allah ta'ala, mahluhur siapa Allah. Wal muqaddamu, dan adapun muqaddam artinya yang didahulukan, artinya yang didekatkan, indallah di sisi Allah. Wa adapun al muqaddam artinya yang didahulukan, al muqarrabu adalah yang didekatkan. Faqad qaddama, maka sungguh telah mendekatkan siapa Allah al malaikata, kepada para malaikat. Tsummal anbiya, kemudian para nabi. Tsummal auliya, kemudian para wali. Tsummal ulama, kemudian para ulama. Wa kullun, dan adapun setiap masing-masing, ya, adapun masing-masing dari yang disebutkan mutaakhirun adalah, ya, mutaakhirun adalah berada di belakang. Bahwa artinya adapun yang mutaakhir, muakhirun adalah diakhirkan, bil idhafati, dalam hubungan ila ma qablahu, kepada sesuatu qablahu yang sebelumnya, mutaakhir. Muqaddamun, didahulukan, bil idhafati, dalam hubungan ila ma, kepada sesuatu ba'dahu, sesudahnya, mutaakhir. Wallahu ta'ala, dan adapun Allah ta'ala, mahluhur siapa Allah, wa adapun Allah al-muqaddam, al-muqaddimu adalah yang mendahulukan, artinya yang mendekatkan, wal muakhiru, dan yang mengakhirkan, artinya yang menjauhkan. Nah ini apa? Nanti dalil aklinya menyusul, ya. Nah ini kan nanti li'annaka idza ahalta, dan seterusnya. Baik, dua asma ini adalah asma yang sering kita baca, ya, dalam sholat. Antal muqaddim wa antal muakhir. Tentunya ketika tasyahud, doa tambahan dari doa tasyahud, mungkin ini semua ya, mungkin belum tentu di antara kita ini istiqomah mengamalkan. Setelah doa tasyahud, naka hamidum majid, ya, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alam, antal muqaddim wa antal muakhir. Nah ini doa seperti itu memang tidak wajib, ya, tidak merusak sholat kalau tidak dibaca, tapi
bagus sekali setelah membaca tasyahud ya sedikit ditambah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kemudian bisa juga ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini muqaddim al-muakhir. Al-muqaddim al-muakhir artinya yang secara harfiah artinya yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Ini yang dimaksud bukan mendahulukan suatu waktu atau mengakhirkan suatu waktu. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sesuatu dan bisa juga mengakhirkannya ya. Sebagai contoh misalnya Allah bisa mendahulukan rezeki, datangnya rezeki. Mungkin yang mestinya datang besok lusa oleh Allah didatangkan besok. Itu juga Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha mampu untuk mengakhirkan suatu hal, menunda suatu perkara. Ya, tapi ini berhubungan dengan apa nanti? Qudrah dan iradah yang sebelumnya itu ya. Jadi malam yasha lam yakun ya. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi walaupun kita memaksa untuk supaya terjadi saat itu tidak akan terjadi. Tapi pengertian yang pengertian yang mungkin lebih tepat meskipun itu juga benar secara bahasa artinya mendahulukan dan mengakhirkan. Karena saya sering menemukan di terjemahan Asmaul Husna al-muqaddim al-muakhir artinya yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Itu ya benar secara bahasa namun secara istilahi pengertian sebenarnya perlu buka syarah. Nah di sini ada syarahnya. Artinya ternyata bukan yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tapi yang maksudnya yang mendekatkan dan yang menjauhkan. Nah ini. Ya. Baik sekarang pengertian dekat dan jauh. Sementara kita harus punya keyakinan dan jangan sampai salah keyakinan ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah terbebas dari segala jarak. Allah tidak terikat oleh jarak ya. Maka apa artinya dekat kepada Allah atau didekatkan oleh Allah? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak berjarak. Karena kalau kita akan berpikir dengan hitung-hitungan jarak, rasanya tidak akan bisa dicerna oleh akal kita. Sebagai contoh, disebutkan bahwa Allah lebih dekat daripada urat kita, urat leher kita. Tapi juga disebutkan bahwa Allah istiwa di arasy. Karena arasy itu jauh. Jadi Allah jauh apa dekat? Nah, kalau jarak yang dimaksud jauh dan dekat itu, maka tidak mungkin kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan dekat kepada Allah atau Allah mendekatkannya. Maka dekat dan jauh ini bukan jarak seperti dari Paiton ke Surabaya, Surabaya ke Paiton, atau Paiton ke Keraksan, ini lebih dekat. Kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh jarak apapun. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, oleh karena itu jangan sampai salah paham. Jadi jangan pernah bertanya Allah dekat apa jauh. Itu pertanyaan orang yang tidak ngerti. Karena dekat dan jauh kalau dalam pemahamannya manusia itu adalah jarak. Sampean menghitung jarak dengan apa? Angka apa? Meter ya. Apa di atasnya kilometer? Mil. Apa? Mil. 1 mil berapa kilo? Hah? Sampai
1 mil 1000 kilo kan. 1 mil itu paling 2 kilo berapa gitu ya paling. Cuman biasanya kalau mil itu kan hitungan kalau jarak antara bumi langit ke bumi, misalnya kalau pesawat itu katanya berada di ketinggian 5000 mil. Atau dalam bahasa lain juga ada istilah kaki, 5000 kaki. Tidak pakai kilo kalau pesawatnya. Kalau kedalaman biasanya pakai kilometer. Itu ilmu-ilmu jarak ya. Ilmu jarak itu ya hitungannya dengan matematika. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dan tidak ada hubungan dengan semua itu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Allah berjarak. Oleh karena itu, ya jangan sampai bertanya Allah dekat atau jauh. Orang yang punya pertanyaan seperti itu, ya harus segera dijawab bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berjarak. Artinya jarak tidak berlaku kepada Allah. Allah dekat karena Allah disebutkan Al-Qarib, Allah Maha dekat. Artinya apa? Allah tidaklah jauh dari hamba-Nya. Tapi dekatnya Allah bukan dekat seperti saya dekat sama sampean sekarang ini. Bukan juga dekat seperti Python kekerasan atau dengan dekatan jarak dan seterusnya. Tapi dekatnya Allah itu tidak bisa digambarkan. Artinya apa? Dekatnya Allah itu artinya Allah mengawasi dan mengetahui, ya, serta mendengar dan melihat semua yang kita lakukan. Tidak ada yang la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan Allah. Nah, sekarang kita memahami kalau Allah tidak berjarak dan tidak terikat oleh jarak. Ini keyakinan ya harus ditanamkan kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mendekatkan sebagian hambanya kepadanya dan menjauhkan sebagian yang lain daripadanya. Maksudnya mendekatkan ini ada 2 pengertian. Tanya Imam Ghazali. Pertama, yang dimaksud dekat atau jauh, kayak misalnya ada istilah orang dekat. Kalau itu orang dekatnya Jokowi. Nah, berarti orang itu sering keluar masuk ke kantornya Jokowi. Kalau disebut, itu orang dekatnya Pak Kiai. Berarti orang itu kenal baik sama Kiai sehingga dipercaya oleh Kiai untuk sebut juga misalnya orang itu orang dekatnya si A, si B dan seterusnya. Nah, dekat di situ dalam arti adalah bisa 2 pengertiannya. Pertama, dekat dalam arti tempat. Ini dekat secara umum ya, dalam pengertian secara logika dekat itu. Misalnya ya, saya bilang kepada sampean, "Cok, tolong sampean ke sini. Tolong mendekat ya. Tolong mendekat. Coba tolong mendekat ke sini." Sampean maju. Dekat. Ini secara tempat. Ini kalau yang dimaksud dekat ya. Jadi ada misalnya ini dicontohkan seorang raja. Seorang raja misalnya punya dua perdana menteri atau punya 2 menteri. Lalu satu menteri ini diangkat menjadi asisten pribadinya raja, satunya enggak. Maka kira-kira mana yang didekatkan? Asisten pribadi, karena dia bisa lebih dekat pada tempatnya raja itu. Ini tempatnya. Dan yang kedua, ini yang penting, dekat ini dalam arti derajat, pangkat, rutbah, kedudukan. Nah, ini tidak kelihatan. Karena kalau tempat kelihatan. Kamu misalnya mendekat sini, kelihatan. Mendekat sini. Kalau pangkat, kedudukan, atau derajat itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena pangkat dan kedudukan itu adalah ukurannya adalah perasaan orang yang mau mendekatkan diri itu. Perasaannya orang yang mendekatkan itu. Jadi bagi raja, kalau ditanya raja, misalnya ya, atau pejabat bupati misalnya. Bupati, siapa orang yang paling dekat kepada sampean? Dijawab langsung, saya itu orang yang paling dekat pada saya itu yang paling loyal, paling setia sama saya.
Pokoknya kalau sama saya disuruh-suruh mau. Siapa namanya? Si A. Kalau si B, oh enggak. Si B itu enggak begitu. Maka si A ini berarti punya pangkat, punya kedudukan, punya derajat di sisi Pak Bupati. Bisa dipahami? Tapi derajat atau pangkat ini ya, derajat atau pangkat ini tidak kelihatan. Tidak berupa embel-embel, berupa tulisan, tidak. Itu berupa kedudukan di hati orang yang mau mendekatkan itu. Sebagai contoh begini, coba kita melihat kisahnya Nabi Yakub dan putra-putranya. Nabi Yakub kalau tidak salah punya putra ya berapa? 10 ya? Atau 11 ya? Dan salah satunya adalah bernama Yusuf. Ada satu saudaranya Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari istrinya Nabi Yakub yang pertama. Kemudian Nabi Yakub menikah lagi, kemudian dari pernikahannya yang kedua atau yang kesekian itu punya putra yang lain. Termasuk salah satu putranya yang menjadi salah satu yang nantinya menjadi punya usul untuk Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya itu, atau dicelakakan lah intinya, itu namanya Yahuda kan ya. Tapi setahu saya sebagian dari putra-putranya Nabi Yakub itu menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Cuman yang paling tinggi, yang paling pangkat kenabiannya adalah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu punya kedudukan tersendiri di hati ayahnya. Memang ayahnya sayang kepada seluruh putranya. Ini namanya bapak, siapa yang tidak sayang sama anak gitu loh. Bapak itu kalau melihat anaknya banyak itu sayang semua. Cuman pasti di kalangan sederet itu ada yang paling disayangi. Tapi ini tidak diketahui pasti oleh si anak, tidak tahu. Yang tahu itu adalah bapaknya. Nah, jadi jangan menduga-duga. Makanya penyakitnya putra-putranya Nabi Yusuf saat itu dilanda oleh satu ujian oleh Allah sebelum diampuni oleh Allah kan ya. Nanti kemudian mereka beristighfar, bertobat dan diampuni. Ini pelajaran terbesar dari kisahnya Nabi Yusuf adalah iri hati di antara sesama saudara. Hati-hati loh ya, saudara ini paling mudah bisa muncul namanya kedengkian. Nyaman wah. Kakak nengkok lo nyaman, beriin lo bengtang depak, menengkok tak beriin. Iri, hati-hati kalau sudah ada iri, ini ada virus sudahnya. Iri itu virus yang paling jahat, yang bisa merusak hubungan manusia. Ya. Iri kenapa? Karena ngelihat bapaknya kayaknya mengistimewakan kakaknya, adiknya, terus dia merasa tidak diberi apa-apa. Akhirnya karena iri itu sebenarnya penyakit ya yang harus segera disembuhkan, harus diobati. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri melihat Nabi Yusuf sepertinya mendapatkan kasih sayang yang lebih. Padahal sebenarnya Nabi Yakub tidak membeda-bedakan. Nabi Yakub itu adil, beliau itu seorang nabi. Namun Nabi Yakub itu mengetahui bahwa ada pemberian Allah kepada putranya yang satu ini yang nanti akan diangkat menjadi nabi, karena Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya itu. Padahal ceritanya itu diam-diam ya, tidak ada orang tahu. Tanya di malam yang gelap, Nabi Yusuf terbangun dan tiba-tiba, kalau di film itu saya nonton film Yusuf As-Siddiq itu film tentang Nabi Yusuf ya. Digambarkan di sana Nabi Yakub sedang bermunajat, sedang tahajud lah begini, bangun malam, dan Nabi Yusuf tidur di sampingnya. Nabi Yusuf bangun, ayah, kamu kok bangun nak, gitu kan? Masih umur kecil, masih umur berapa tahun. Ayah, saya tadi malam bermimpi. Saya tadi bermimpi begini. Jadi itu mimpi itu diceritakan spontan, tidak menunda-nunda. Jadi Nabi Yusuf menceritakan malam itu juga katanya. Itu kalau di versi yang film itu, wallahu a'lam. Tapi versi film itu sudah dikoreksi oleh para ulama juga. Sehingga isinya insya Allah sangat berbobot. Ya, itu
apa nak mimpimu gitu kan. Mimpi saya melihat bulan dan bintang, bulan dan matahari, matahari dan bulan sujud kepada saya, dan saya melihat bintang-bintang, 11 bintang bersujud. Ini menjadi dalil katanya bagi barang siapa bermimpi tentang matahari, bulan atau bintang, ini ada pangkat derajat yang akan diberikan oleh Allah. Makanya orang tidak sembarangan mimpi bintang, matahari atau bulan. Kalau ada mimpi sampai bulan bersujud kepadanya, matahari bersujud atau bulan bintang bersujud, itu maka kemungkinan orang itu ada tanda-tanda akan diberi pangkat di sisi Allah. Entah satu pangkat, kalau dulu kenabian ya, kalau sekarang sudah tidak ada nabi ya kewalian. Kalau tidak ada wali setidaknya keulamaan, pangkat keulamaan. Kalau misalnya bukan kok. Saya soalnya pernah mendengar ada seorang Gus muda itu, saya punya kenalan. Tiba-tiba curhat kepada saya. Jadi dia dengan polosnya bilang, Gus, saya itu mimpi aneh. Apa? Dia bukan orang sini, jauh di daerah Pasuruan, hampir Pasuruan. Mimpi apa? Mimpi makan bintang katanya. Terusnya bintang itu jatuh dimakan. Oh, hebat sampean kata saya. Insyaallah. Ya, semoga jadi isyarat baik kata. Lah ini. Jadi sebenarnya karena mimpi itu kemudian Nabi Yakub memberi perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf. Dijaga Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf ini kemana-mana dijaga oleh. Ya cuma satu kali kecolongan. Nabi Yakub kecolongan. Kecolongannya itu sebenarnya bukan karena Nabi Yakub lengah, bukan. Tapi karena Nabi Yakub ingin memberi kesempatan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf supaya merasakan supaya sama-sama bermain, supaya tidak cemburu. Tapi rupanya itu dijadikan celah oleh saudara Nabi Yusuf. Kemudian mengatakan, "Wahai ayah, saya ingin ngajak Yusuf bermain." Gitu ceritanya. Bermain kemana nak? Ini dekat ke sini. Main-main. Ternyata itu cuman modus. Tujuan utamanya supaya setelah bermain diculik, disekap, kalau perlu dipukul, kalau perlu sampai mati. Nabi Yakub sudah sebenarnya sudah memendam kecurigaan. Ini tidak beres ini. Cuman Nabi Yakub itu tidak bilang karena apa? Takut menyakiti hati dari putra-putranya. Karena katanya dalam satu riwayat sebelum itu Nabi Yakub sudah bermimpi beliau itu rasanya melihat ada anjing, serigala, sekitar 11 serigala. Itu ada Nabi Yusuf tiba-tiba diserang 11 serigala. Diterkam 11 serigala. Nabi Yusuf atau orang lain pokoknya mimpi ada serigala. Nabi Yakub bermalam-malam bermimpi seperti itu. Dan Nabi Yakub misalnya seorang nabi, mimpinya pasti benar ya. Ini berarti ada yang tidak beres ini. Kalau mimpi serigala itu kan mimpi hasud, orang dengki. Dengki kemudian nyerang. Ya, kalau mimpi serigala hati-hati karena katanya serigala itu ya seperti orang yang dengki. Akhirnya benar. Ternyata Nabi Yakub menunggu kok tidak pulang-pulang, Yusuf tidak pulang-pulang sampai semalaman, sampai keesokan harinya. Wah, dia tak beres lah. Akhirnya dengan istri-istrinya beliau coba cari Yusuf kemana, main kemana. Dicari-cari hilang juga ini. Dan selama hilang itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kan mendekam dulu di lapangan atau di tempat bermainnya itu. Mari saya mau lihat lah. Mau cak apa ke Abah ya. Gimana kita yang mau pulang ini, mau bilang apa? Akhirnya bingung juga mereka itu. Habis kamu sih. Jadi Nabi Yusuf katanya dimasukkan ke dalam sumur. Awalnya mau dibunuh. Cuman satu langsung mencegah, jangan dibunuh. Nanti kalau dibunuh, kita nanti ketahuan. Jangan, kita ini kan putranya nabi katanya. Mulai amun sini lora aja. Masa putranya Nabi itu kan pembunuh. Tuh, jangan malu. Jangan. Masih punya rasa malu. Sudah saja, masukkan, itu ada sumur, masukkan sumur aja.
Yaitu bentuk pertolongan Allah juga bahwa hatinya saudaranya Nabi Yusuf tidak sampai tega membunuh. Akhirnya dimasukkan yang sumurin, masukkan. Manusia sumur itu saudara-saudaranya bingung itu. Duduk masih mau lihat kita bingung. Cari jalan jalan keluar. Tapi cari akal bulus namanya, cari alasan. Apa alasan? Langsung satu usul, gini saja. Coba kita pura-pura bawa darahnya domba. Bilang aja ini darahnya Yusuf. Yusuf mati diterkam serigala. Oh iya bagus. Akhirnya komplotan ini sudah, komplotan. Tuh ya Allah, orang kalau iri itu gitu ya. Orang kalau iri itu ya komplotan itu. Dan komplotan itu kan namanya komplotan, masa bagus? Bagus apa enggak? Tidak. Namanya orang komplotan itu kan artinya bersekongkol melakukan kejahatan. Akhirnya mereka berkomplot untuk berpura-pura mengatakan bahwa Nabi Yusuf sudah dibunuh. Tapi Nabi Yakub itu cerdas, alim. Nabi Yakub juga seorang nabi, lebih-lebih beliau pasti tahu. Nabi Yakub tahu sandiwaranya putra-putranya. Cuman beliau nggak akan mengungkap saat itu juga. Beliau tahan, beliau sabar. Pura-pura panik. Wajah Aisyah ayyabkun, lemah datang. Malaikat lah isariban. Dia di mana? Pura-pura nangis tuh. Yabkun itu artinya dengan tangisan pura-pura. Yang dimaksud dengan air mata buaya. Air mata buaya. Dia mau ikut air mata buaya. Yang ke buaya masa nangis. Buaya kan tokonto onco-onco mau nangis. Nah ini kami tadi main sama Yusuf. Terus Nabi Yakub tahu. Didengar. Duh ya Allah, tang anak dia mak. Apa bisa lecehkan kok. Tahu. Ini firasatnya ayah ya. Akhirnya katanya karena dalam sebuah riwayat Nabi Yakub ini memanggil serigala-serigala. Nabi Yakub ini bisa bicara dengan hewan. Sama mukjizatnya kayak Nabi Sulaiman. Cuman khusus dia masalahnya Nabi Yusuf. Ya Allah. Serigala. Serigala tanya aku tong setong. Bawa matiin Yusuf. Punten Nabi Yakub. Kamu matikan, kamu bunuh, punten. Ternyata setelah ditanya serigala-serigala yang ada di padang pasir itu di tempatnya Nabi Yakub di negeri Kan'an itu udah ada yang bilang dengan aku, oh berarti memang benar. Ini Nabi Yusuf ini didolimi. Cuman pertanyaannya ada di mana? Nah ini yang Nabi Yakub tidak tahu ada di mana. Akhirnya yaitu intinya ini. Nah, karena perasaan iri melihat ada yang lebih didekatkan dan yang dijauhkan. Ini sebenarnya perasaan saja. Makanya kita tidak boleh menduga-duga. Yang tahu sebenarnya yang dekat dan yang jauh itu orangnya gitu loh. Misalnya ya saya kalau tanya kepada sampean, saya akan tanya. Cuman ini rahasia. Mana lebih dekat buat sampean kepada bapak kepada misalnya saudara di antara saudara sampean siapa yang paling dekat kepada sampean? Mereka kan mengatakan sakit kok. Kenapa sakit? Sakitlah cek ngaji. Istirahat di sana. Kenapa? Aja menyusul aja kan mungkin antriannya. Tapi nanti kasih ya, kasih kitab. Jadi intinya yang tahu dekat dan jauh itu bukan orangnya ya, bukan orang yang didekatkan itu. Orang dekat itu tidak tahu. Tapi yang tahu dekat dan jauhnya itu adalah orang yang mendekatkan. Dan itu adalah di dalam pangkat atau kedudukan. Nah, kalau seperti ini kita coba pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil bertempat dan terikat oleh tempat dan ruang dan waktu, maka berarti kedekatan kepada Allah bukan kedekatan dalam arti tempat.
Ini yang pertama, ya. Jadi jangan difahami orang dekat kepada Allah itu dekat dari segi tempat. Tapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang dimaksud. Itu adalah kedekatan di dalam ar-rutbah, di dalam pangkat atau kedudukan. Artinya barang siapa orang memiliki pangkat atau kedudukan di sisi Allah, maka itu artinya orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Gitu. Nah, pangkat dan kedudukan ini dalam pengertian apa? Orang ini melakukan hal-hal yang disukai, dicintai oleh Allah, sehingga Allah mencintainya. Nah ini yang dimaksud ya. Kira-kira begini. Ini pertama ya. Jadi kalau dari sisi yang didekatkan, orang yang didekatkan itu berarti orang itu memiliki pangkat atau kedudukan di sisi Allah. Dan ini sangat layak kita kejar pangkat atau kedudukan di sisi Allah ini, yang dimaksud kita memperoleh ridha Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan supaya kita terus mendekat kepadanya. Ini. Nanti di dalam ayat Al-Quran, minallahi dzil ma'arij. Allah memiliki tangga-tangga. Allah memiliki martabat-martabat, memiliki derajat-derajat yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Ada berapa ribu derajat, ada berapa ratus ribu derajat. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Makanya Anda kalau sholat jamaah, disebutkan sholat jamaah lebih afdol 27 derajat, berarti ada kenaikan 27 derajat. Ibadah ini punya fadilah sekian derajat, berarti derajat, seterusnya. Ini artinya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dari sudut pandang, bukan sudut pandang, tapi maksudnya dari sisi yang mendekatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu maka disebut Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendekatkan dan yang menjauhkan. Baik, sedikit mengenai masalah kedekatan dan kejauhan. Salah satu cara untuk kita mengetahui seberapa dekat kita kepada Allah dan seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Meski itu sekali lagi bukan hitungan ruang atau jarak ya. Cobalah kita cek ketika kita berzikir. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau ciri dari orang-orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, disebutkan wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya merasa takut, hatinya merasa bergetar. Wajilat di sini artinya apa? Merasa gentar, hatinya itu gentar. Nah, sehingga muncul keadaan khusyuk. Sekarang coba, kalau hati kita itu disebut nama Allah, beda enggak rasanya disebutkan dengan nama yang lain? Coba sebagai contoh begini ya, mungkin adik-adik. Saya sebut nama ayah sampean. Coba ini namanya mengolah rasa. Bagaimana? Siapa nama ayahmu? Ayah kamu siapa namanya? Hah? Zuhri nama. Muhammad Zuhri. Ayahnya namanya Muhammad Zuhri. Hah?
Zuhri saja. Oh, Zuhri ya. Ayahnya Zuhri. Coba saya menyebut, kalau saya sebut nama ayah kamu ngerasa kangen nggak? Kalau ibu kamu siapa? Ibu Nurul Komariah. Saya nyebut Nurul Komariah, kangen nggak? Kangen ya. Sekarang saya sebut nama satu lagi. Ini berarti kamu dekat memang, dekat sama orang. Jadi kalau kangen, kamu muncul berarti dekat. Gitu. Dan kalau kamu dekat kepada orang tua kamu, berarti kamu juga didekatkan oleh orang tua kamu kepada beliau. Karena saya menyebut saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Kamu gimana perasaan kamu? Coba kamu nyebut sendiri. Muhammad. Nabi Muhammad. Gimana perasaan kamu? Hah? Kok kayak mau nangis ya? Disebut nama Nabi Muhammad, gimana perasaan kamu? Senang apa bergetar apa bagaimana? Hah? Apa? Senang. Agak senang. Jadi ada bahasa agak senang. Ini berarti punya kedekatan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap orang beriman itu pasti punya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang lebih tinggi lagi ya. Coba semuanya coba lakukan ini. Sebentar saja Anda rasakan bedanya, dan Anda nggak merasakan nggak? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya Anda itu sedikit takut, bisa juga perasaan cinta dan seterusnya. Bukan cuma sedikit, bisa juga banyak ya. Mari kita bersama-sama coba pejamkan mata, coba ya. Pejamkan mata. Coba zikir membaca tasbih 1 kali. Ini ngecek saja, ibarat darah itu ya. Sampean dicek, sampean darahnya darah tinggi apa darah rendah gitu. Tekanan darahnya berapa? Kalau dicek badan kita kan dicek pakai alat itu, oh tekanan jantung Anda normal, kayak gitu loh. Cuman ngecek gitu aja. Kita membaca Subhanallah, 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 Subhanallah. Coba gimana perasaan kamu? Apa? Merasakan ada beda enggak sebelum membaca dengan setelah membaca? Ada. Apa itu? Saya kira. Apa? Lebih lega, lebih tenang ya. Kayak lebih tenang. Memang orang berzikir itu membuat lebih tenang. Nah, itu kenapa katanya kalau kita berzikir kan tidak boleh kita sembarangan. Termasuk juga misalnya kita membaca zikir-zikir itu di toilet misalnya. Kenapa? Karena orang yang berzikir seperti itu akan merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru 1 kali atau berapa kali. Coba kalau Anda zikirnya berkali-kali, maka akan Anda merasakan. Dan itu semua adalah satu paket ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya. Jadi yang pertama pesan saya ya, janganlah pernah putus asa untuk selalu mendekat kepada Allah.
Caranya yaitu dengan kita lebih bertakwa, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan menambah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khusus untuk para santri terutama ya. Coba Anda rasakan kalau Anda sedang melakukan satu dosa yang jelas-jelas itu disadari oleh Anda itu dosa. Anda pasti akan merasa jauh sekali dengan Allah. Merasa seolah-olah Anda itu orang yang paling kotor, orang yang paling paling tercela. Nah, maka orang yang seperti ini harus segera bertaubat. Nah, ciri orang yang dijauhkan dari Allah yaitu orang yang oleh Allah ditutup pintu amal soleh, sehingga dia tidak bisa kembali melakukan amal soleh dengan baik. Maka hati-hati kalau Anda suatu saat ditutup pintu amal soleh untuk Anda. Anda misalnya ingin puasa tapi tidak bisa puasa. Anda ingin sholat tidak bisa sholat. Itu kemungkinan ada dosa yang Anda lakukan. Maka mari kita bersama-sama sekarang, ayo sambil lalu kita sekarang ayo kita biar merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Kita sekarang sambil lalu ini membaca istighfar ya. Kita niatkan kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Astaghfirullahalazim. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Astaghfirullahalazim. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Alhamdulillah. Jadi di sini sekali lagi hanya dalam pengertian derajat atau pangkat ya. Jadi kalau derajat maka kedekatan kita kepada Allah adalah kedekatan dalam sisi derajatnya. Ya. Namun siapa yang mengetahui? Hanya Allah yang mengetahui. Jadi orang tidak boleh mengatakan saya ini orang yang dekat kepada Allah. Ya. Karena dia tidak tahu seberapa derajatnya dia di hadapan Allah. Tapi orang hanya bisa merasakan keinginan untuk mendekat kepada Allah. Kalau orang punya keinginan, maka saya ingin mendekat kepada Allah. Kenapa ya saya kok merasa jauh dari Allah? Saya ingin mendekat. Nah, ini boleh orang punya perasaan seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah merasa sudah dekat kepada Allah, ya. Merasa dia itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, sehingga merasa aman dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan ya, bahwa kita selalu semoga dicatat sebagai orang yang selalu ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayo, ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, saya ulang lagi ya.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 kali ya. Ini diamalkan ya. Diamalkan setiap waktu, setiap terutama selesai sholat Anda doa ini. Ini doa yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Karena barang siapa sering istiqomah doa ini, akan besar fadilahnya keistiqomahan di dalam zikir, syukur, dan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau dibaca setiap selesai sholat, setelah sholat, insya Allah pertama Anda akan menjadi orang ahli zikir. Yang kedua, Anda menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, ibadah Anda akan baik. Ibadah Anda akan tertib, tak lak-colak, ya, istiqomah. Dan Anda akan diberi kenikmatan dalam beribadah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya ini doa supaya kita mampu terus bertakarrub kepada Allah. Semua ibadah itu adalah takarrub ya. Jadi cara kita mendekat diri kepada Allah itu banyak. Baik ibadah zahir seperti sholat maupun ibadah yang tidak zahir, yang tidak kelihatan seperti khusyuk, seperti takut kepada Allah, sabar, bersyukur, itu ibadah yang batin. Nah, semua itu adalah cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sementara ini dulu, nanti mengenai masalah ini satu ada yang belum diselesaikan sebenarnya terkait dengan ciri orang yang dijauhkan dari Allah. Ini supaya tahu. Nah, kalau tadi kita tahu ciri orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang oleh Allah dibuat mendekat kepadanya, itu cirinya adalah dia dimudahkan untuk beribadah. Ya, cirinya dimudahkan untuk berzikir. Nah, kalau ciri orang yang dijauhkan dari Allah seperti apa? Nah, ini yang dimaksud orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut termasuk dalam golongan seperti ini. Naudzubillah. Ya, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 2 golongan yang terakhir al-maghdubi dan waladdallin ini 2 golongan yang harus dihindari. Karena 2 ini adalah ciri-ciri golongan orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mohon maaf tiba-tiba saya kayak pusing ini. Mungkin ini sudah tandanya harus berhenti. Sebenarnya saya sedianya mau sampai ngaji ke Bidayah. Tapi mungkin karena pembahasan pagi hari ini agak berat ya. Dan kalau ngaji Asmaul Husna itu memang selalu berat sebenarnya. Mungkin saya kasih kesempatan 1 orang penanya saja. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada. Pecandu apa itu? Narkoba ya? Ya begini, ini ada pertanyaan bagaimana orang yang kecanduan atau yang disebut dengan orang pecandu itu sementara dia itu ingin bertaubat tapi masih sulit untuk berhenti dari kecanduan.
Candu itu kan semacam rokok sebenarnya ya. Candu itu sesuatu yang membuat orang itu nyaman terus-menerus melakukannya. Ya, ada kecanduan barang ya seperti narkoba ya. Pil koplo. Apa pil koplo pil apa? Oh, tak tahu gitu. Tapi hati-hati itu bahaya itu. Pil-pil yang lain gitu loh, atau pil apa? Karena apa? Keenaan. Termasuk juga yang walaupun ini ada yang membolehkan, tapi juga banyak yang tidak sedikit yang mengharumkan juga, akan memakruhkan sekurang-kurangnya di tengah-tengah. Itu adalah canduan rokok. Karena rokok itu katanya ada unsur nikotin. Ya. Kalau dihisap itu ngeri-ngeri sedap gitu. Nyaman. Ada mungkin yang lain tidak kecanduan rokok, kecanduan ngopi loh. Untuk kopi tak. Dan semua jenis kecanduan itu sebenarnya tergantung ya, ada hukumnya yang haram seperti kecanduan narkoba. Ada yang makruh kayak kecanduan rokok. Kalau kecanduan kopi bagaimana? Ya, namanya orang kecanduan itu tetap tidak baik. Walaupun tidak kemudian berdosa gitu. Karena namanya orang kecanduan itu artinya dia tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Nah, yang paling bahaya ini yang sekarang ini kecanduan harta. Kecanduan jabatan. Kalau tidak punya jabatan tidak tenang. Kecanduan apa? Wanita. Nah, nanti bilang kau adalah candu bagiku. Tanpa dirimu aku tidak ada. Dan sia wajah cara pakah. Tanpamu aku tak berarti. Yang sia. Sudah sejak bila yang kepada orang tuanya tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau kepada orang tua kita mengatakan seperti itu pantas. Tanpamu wahai bapak dan ibu aku tidak ada. Ya bener. Untuk ada apa menembuh tak ada. Apa bilang ngucap itu ke orang tua tak kira aja. Apa bang ngucap kepada orang yang tidak pernah dikenal, baru kenalnya kemarin. Wahai engkau yang berkerudung biru. Kalau tak ada engkau, rasanya dunia ini tak ada. Oh, cek carpak kau. Kan orang jatuh cinta kecanduan wanita, ro carpak. Itu namanya bahasa gombal. Ini yang bahaya, kecanduan wanita, kecanduan jabatan, kecanduan. Makanya candu itu apa? Sesuatu yang terus-menerus dirasakan nikmat dan orang tidak rela melepaskan itu karena apa? Di dalam dirinya itu ada syahwat. Selama orang masih memelihara syahwat itu akan terus canduan. Maka caranya orang tentu harus punya niat untuk memperbaiki diri, bertaubat ya. Dan setelah bertaubat ya, supaya tidak kecanduan. Memang taubat itu tidak mungkin sekali. Namanya orang kecanduan tidak mungkin langsung sembuh berkali-kali. Saya ingat kisahnya siapa? Guru Abah Anom, Kiai Suryalaya ya, Pondok Suryalaya itu beliau punya pesantren rehab narkoba. Rehab korban narkoba. Jadi pondoknya ini kayak gini ya. Itu satu asrama khusus itu pecandu narkoba. Cuman mungkin setiap orang cuman 1-2 orang gitu sekamar mungkin. Nah, cuman mereka itu ada 2 yang dengan cara disembuhkan itu dengan 2 ini diobati. Pertama, mandi malam. Mereka wajib jam 2 malam mandi. Pecandu narkoba. Mandi, gini. Awalnya begini katanya, tapi lama-kelamaan akhirnya hilang itu kecanduannya. Makanya orang kalau narkoba itu biasanya tidak mau mandi biasanya, karena dia takut sentuh sama air. Saya tidak tahu juga, mungkin ada setannya atau apanya kan ya. Kalau setannya kan males, yang mau sentuhan sama air itu males. Makanya Anda kalau wudhu itu insya Allah bisa mengusir setan juga. Nah ini
dia wajib mandi tengah malam. Ini saya dengar dari orang yang pernah ke sana atau paman saya sendiri, betul. Itu beliau istilahnya banyak belajar berguru kepada Kiai Abah Guru Anom, Yakhona Abah Anom. Itu. Terus cara yang kedua itu zikir. Jadi dia harus zikir la ilaha illallah, zikir masal kayak gini. Ini akhirnya yang biasa ngamukan itu sembuh. Nah, tapi dia bisa kembali kepada kebiasaan jeleknya ya karena sudah namanya kecanduan. Mungkin salah satu bagian di otaknya itu sudah ada yang terkena kecanduan itu. Kalau dia kembali ke komunitasnya, makanya harus dipisahkan dari pergaulannya. Orang narkoba jangan dikumpul lagi dengan orang yang sudah sembuh dari narkoba. Jangan dikumpulkan lagi dengan pemakai narkoba. Habis nih. Kembali lagi. Jadi caranya itu bertaubat. Saya kasih penjelasan ya. Insya Allah semoga benar. Taubat itu tidaklah cukup sekali. Jadi namanya orang bertaubat itu tidak boleh putus asa. Sekali dia harus mencoba, kembali lagi terjatuh, bertaubat lagi, terjatuh lagi masih, bertaubat lagi. Cuman tambah jarang. Itu maka taubatnya berarti berhasil. Misalnya begini, ada orang ya namanya kleptomania, kecanduan mencuri. Pokoknya tangannya itu tidak enak kalau tidak ngutil, kalau tidak ngambil punya orang. Itu di pasar-pasar hati-hati. Kalau orang punya klepto, itu biasanya datang, ya gini, ambil dompet. Padahal setelah dikumpulkan, itu tidak diapa-apain. Itu cuman karena iseng. Ada orang klepto ketangkap. Setelah dilihat, uangnya itu tidak diapa-apain. Beda dengan orang pencuri beneran. Kalau pencuri beneran kan karena memang niat. Ada orang tuh punya uang, ingin diambil ini. Kalau klepto itu enggak, karena iseng. Tangannya itu, tangannya harus diikat. Itu dia gini ngopi. Ya sama kayak kebiasaan gosok itu kan. Memang suka gosok. Sukanya itu suka jelek ya, kecanduan. Itu klepto itu. Jadi ngambil. Setelah diurus, enggak dipakai uangnya, kembalikan. Dan ternyata itu karena apa? Karena penyakit ya. Dia sudah bertaubat, misalnya sehari dia itu ngambil 3 kali, bertaubat 2 hari kemudian masih ngambil, tapi sudah berkurang, ngambilnya 2 kali. 3 hari kemudian ngambilnya cuma sekali sehari. Bertaubat terus, ya Allah saya kok masih kayak gini, bertaubat. Dapat seminggu sekali ngambilnya, masih ngambil. Dapat 2 minggu. Sudah 2 minggu sekali ngambilnya, 1 kali itu pun. Lama-kelamaan tambah jarang. Akhirnya semuanya sembuh. Akhirnya sembuh dari kebiasaannya. Nah ini taubatnya orang-orang yang kecanduan. Maka Anda jangan, seandainya kita atau salah satu dari kita atau siapapun yang Anda kenal kecanduan, saran saya satu, jangan pernah berhenti bertaubat, beristighfar. Dan kalau sudah ada tanda-tanda keberhasilan, saya kok sudah mulai tidak kecanduan, teruskan taubatnya supaya selesai. Karena kalau tidak, nanti dia iseng kembali lagi. Gitu. Ya bisa dipahami ya. Jadi jangan putus asa. Nah problemnya terkadang orang yang sudah kecanduan itu kan perang batin. Saya pengen berhenti tapi ketika dia bertaubat, kok dia masih melakukan, lalu putus asa, tidak melanjutkan taubatnya, dia berhenti. Akhirnya terus dia punya stigma atau cap label yang jelek kepada dirinya. Saya ini memang jahat. Nah ini hati-hati. Terus dia bilang, saya ini memang pencuri, saya ini memang pemain wanita, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini langsung oleh Allah ditutup pintu taubatnya karena mungkin ya orang ini sudah terlanjur menilai dirinya sudah sangat jelek ya karena merasa taubatnya tidak pernah berhasil. Padahal sebenarnya taubatnya itu sudah membuahkan hasil. Ya. Coba kalau tanya kepada penjahat-penjahat besar ya, katakanlah seorang yang tukang itu merampok dan seterusnya misalnya, tanya, Bapak kenapa kok sampai melakukan ini? Dia itu sebenarnya dulu
saya dulu sebenarnya sudah mau berubah deh. Bilang, saya sudah mau berubah. Cuman saya itu tiba-tiba berpikir, kok saya tetap ya melakukan ini lagi. Ya sudah dah sekalian aja. Kalau kecebur. Nah ini yang pemahaman yang salah. Kok keceburnya ke kejahatan, kemaksiatan. Ya berarti hancur dirinya. Nah, maka dalam saat itu harus ada yang mendampingi kalau bisa ya. Kalau bisa ada yang mendampingi, misalnya ada gurunya atau temannya yang menguatkan. Kamu sukses, ayo sukses. Bisa mengatasi kecanduan. Gitu. Orang kecanduan narkoba itu ya harus ditemani keluarganya. Ada keluarganya yang menguatkan dari samping. Ayo nak, kamu bisa. Jangan kemudian keluarganya malah, tukang narkoba, selamanya kan narkoba. Jangan hancur. Padahal sudah mulai bersih badannya dari pengaruh narkoba, ya dapat masukan negatif kayak gitu, tambah down, semangat, akhirnya ya sudahlah nyebur lah, wah jadi bandar narkoba. Nauzubillah. Hati-hati, ini adalah jebakan orang yang putus asa. Makanya janganlah putus asa ya, jangan putus asa. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik, ya jangan diteruskan. Ya, semoga Allah memberi kesempatan pada siapapun yang punya kecanduan, yang punya hobi-hobi yang tidak baik ya. Itu semoga bisa sembuh dari kecanduannya. Pernah ada cerita orang berhenti kecanduan rokok. Gara-gara kena musibah. Waktu rokok, tidak sengaja rokoknya kena matanya. Perih luar biasa. Hanya sejak saat itu sumpah kepada rokoknya, bilang mulai sekarang kamu itu saya nggak ngerokok. Nah ini karena satu musibah. Makanya biasanya orang kalau sudah tergelincir terus jatuh karena musibah itu, berhenti dia akan sadar. Tapi jangan menunggu jatuh untuk sadar ya. Untuk sadar harus nunggu jatuh dulu. Pernah juga ada orang ya intinya kecanduan seperti itu ya, mungkin menyesal akhirnya anak istrinya mati atau bagaimana misalnya karena narkoba juga, sehingga dia itu menyesal sekali. Nah, intinya jangan pernah merasa bahwa pintu taubat itu tertutup ya. Allah selalu membuka pintu taubat itu kapanpun kita ingin bertaubat. Ya, coba sekarang cek. Jangan-jangan kita punya kecanduan. Kalau di sekarang ini ada satu kecanduan juga. Kecanduan HP, kecanduan internet, itu sama-sama tidak bagus. Sekarang ini sejak Mark Zuckerberg itu membuat program baru namanya Metaverse. Yang juga ada uang namanya uang Bitcoin, itu gila-gilaan sekarang. Saya kemarin ngobrol dengan orang. Ternyata sekarang itu gila-gilaan. Ada orang hampir jual rumah supaya bisa punya koin itu. Namanya itu koin virtual padahal cuman akun itu. Bitcoin namanya. Atau uang virtual. Itu udah ada bentuk kertasnya. Tapi untuk beli akun itu ada yang bayar sekian juta, sekian. Itu banyak peminatnya. Nanti anjlok, gak ada orang beli lagi, bangkrut. Itu kenapa? Karena dia kecanduan. Termasuk yang ya ini, kalau anak-anak muda ini kecanduan game. Itu harus disembuhkan loh ya. Coba saya mau tanya, kalau orang kecanduan game, main game boleh. Sekali waktu saya pun juga main. Tapi saya bukan main PS, main game-game online itu enggak. Saya itu main game main sama anak-anak. Main bongkar pasang. Saya itu main gamenya itu bongkar pasang, main tebak-tebakan itu. Kalau dulu waktu masih remaja, saya itu pernah punya kesenangan, tapi itu saya tidak sampai kecanduan. Saya itu jarang, paling 3 bulan sekali. Itu main PS3, PS3 itu. Kan mulai nekuk bayar Munchen menang. Saya ini gibol ya, pecinta sepak bola dulu itu. Sampai hafal, insya Allah kalau 200 nama pemain hafal ya.
Dulu zaman saya Mas. Kalau sekarang enggak tahu siapa pun pemainnya. Boleh Arumi FC, saya hafal aja. Nah, Arumi FC kan namanya enggak terkenal Mas. Ya. Kalau Barcelona apa lah Mbak. Lambo. Teman saya enggak begitu. Jadi saya itu senang-senang hilang gitu. Senang sepak bola tapi enggak sampai kecanduan. Hilang gitu. Sekarang sudah enggak begitu senang. Dulu kalau nonton Liga Champions Masya Allah. Dulu masih remaja itu kalau pas pulang. Wow. Kenapa? Ini namanya orang dibuat kecanduan. Dan sekarang ini apapun bisa dibuat kecanduan. Game, online, komputer, laptop, HP, semua. Karena apa? Sesuatu yang menarik itu bisa menjadi candu. Tapi kalau Anda sadar bahwa itu semua tidak akan bertahan lama, ya seimbangkan, pokoknya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, kalau sudah berlebihan itu sudah lupa waktu, itu berarti Anda kecanduan. Pernah cara saya mendidik orang yang kecanduan itu, anak saya pernah kecanduan. Dia itu 3 hari, pokoknya terus menerus menggambar. Ini tidak masuk akal ya saya. Anak saya nomor 2 itu, terutama yang nomor 2 Bayat itu. Pernah beberapa kemarin. Tapi saya lalu punya inisiatif. Ini cara saya mendidik keluarga saya. Itu sama saya gambarnya diambil. Mulai sekarang kakak, langsung ultimatum. Mulai sekarang Mas B, kakak semua. Tidak boleh gambar. Di ultimatum. Palu tok 3 kali. Diketok tok oleh keber. Akhirnya lama ndak gambar, hilang, ndak kecanduan lagi. Terus saya kasih gambar lagi nih, kakak gambar. Ndak ada apa, capek. Ternyata orang kalau kecanduan tuh harus ditegasi memang. Dan ketika sudah barangnya harus diambil. Maka hilang itu langsung. Kecanduan itu kayak orang fata morgana ya, kayak orang kayak orang melihat ada bayang-bayang, padahal sebenarnya tidak ada gitu. Itulah orang kecanduan. Makanya ciri dari orang kecanduan itu lupa waktu biasanya. Kalau sudah Anda lupa waktu, misalnya melakukan apa asyik depan laptop, sampai tak tahu ini zuhur apa asar. Kecanduan badannya harus segera disembuhkan, harus segera diatasi. Nah, maka ya saran saya selalu ingatlah kepada waktu dan lakukan apapun itu secukupnya dan sebutuhnya ya. Anda butuh online enggak deh? Online enggak apa-apa secukupnya. Saya ingin download buku, kitab. Ini. Anda butuh nelpon secukupnya. Ada dulu ya aplikasi itu telepon online kecanduan. Bahkan diiming-imingi dapat uang. Maka ada orang nelpon sampai berjam-jam sampai kopeng karo bledek. Sampai ketonon kau pengen. Pernah dulu itu di awal-awal masih HP, Masya Allah. Orang itu sampai ada aplikasi nelpon apa gitu. Pokoknya nanti yang nerima itu perempuan apa, diajak ngomong nanti. Hai sayang, kau ada di mana? Saya. Terus akur cum-cuman. Gimana ngobrol ngalur ngidul di telepon itu. Takar kau pengen pelutok, takar elang. Itu namanya orang kecandu. Pokoknya apapun ya, makanya saran saya, termasuk kecanduan makan ya, misalnya makan gorengan, tidak sehat sama. Jangan berlebihan, Bu. Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan secukupnya. Pengen ini, lakukan secukupnya. Selama itu boleh. Ya. Tapi masih mending kalau di sini masih boleh ada akses maupun di sekolah pun terbatas ya. Kalau saya dulu di pondok tidak boleh. Bahkan saya dulu pernah punya mesin ketik, punya tak. Saya kan sering nulis dulu. Mesin ketik. Saya itu dulu masih kecil beli mesin ketik. Itu aja tidak boleh sama pondok awalnya. Cuman saya itu matur ke Pak Kiai. Kalau bisa saya izin, akhirnya dibolehin. Karena tujuan saya untuk belajar, bukan untuk main-main gitu. Ya. Itu saja ya. Intinya Anda harus waspada ya pada potensi terjadinya kecanduan dalam hal apapun. Nah, tapi kalau kepada yang baik seperti ilmu, ibadah itu bukan kecanduan. Itu namanya rajin. Seperti misalnya orang ahli ibadah senang sholat ya. Senang zikir, senang baca Al-Quran terus yang dibaca. Itu bukan kecanduan. Itu namanya
keistiqomahan, ketekunan. Kayak itulah mungkin sebaik-baiknya perbuatan seperti itu. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang diperoleh bermanfaat. Ya, dan ini saya minta doa satu kali. Ya, mari kita doakan semoga kita ini di akhir bulan ini, Jumadil Awal ini sebentar lagi sudah bulan Rajab. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan Anda libur. Ramadan libur, berarti Anda ini ingat ya, tinggal tidak lebih dari 60 hari lagi di pondok. Maka 60 hari ini saran saya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena Anda pasti akan merindukan untuk kembali ke pondok pesantren ini, pasti. Mungkin kalau Anda libur sampai 1 bulan atau sampai 1 bulan lebih mungkin, itu Anda akan merasa rugi kalau tidak ngaji, tidak. Saya pesan selama bulan Rajab dan Sya'ban, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Apa yang perlu dilakukan katanya memperbanyak istighfar, tasbih, dan lakukan puasa ya, tapi jangan full. Sekali-kali kalau mampu puasalah. Doanya Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa balighna. Nah, ini lakukan 3-4 hari lagi ya. Nah, sekarang sudah 28. Insya Allah besok lusa ini sudah Rajab. Sekarang 1 Februari, subhanallah. Hari kemarin 31 Januari hari lahirnya NU. Makanya ini saat-saat yang barokah. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai ke bulan Ramadan ya. Pengen gak sampai bulan Ramadan? Pengen puasa sama di bulan Ramadan? Pengen puasa di Ramadan? Pengen. Nikmat kalau orang bisa puasa di bulan Ramadan. Ya, mari atas hajat ini, niat ini, semoga Allah membuat kita, menolong kita dan membantu kita dan memudahkan kita untuk menjadi orang yang sukses di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan sampai Syawal ya. Sampai akhirnya kita mendapatkan pengampunannya dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli amal salih wa tasalli al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati ya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati
Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.